はい。じゃあそれが答え。あなたは暇で仕方がないから飛行機を乗っ取った。Ya halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Minions Production. Dan hari ini saya akan membuat first impression terhadap anime yang saya tonton juga di musim summer 2021 ini. Judulnya yaitu Tante wa Moushineru. Anime ini sendiri memiliki genre misteri, drama, romance, dan komedi. Studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Studio NG yang sebelumnya di musim spring 2021 sudah mengerjakan anime Full Dive RPG. Dan anime ini sendiri merupakan adaptasi light novel. Animenya sendiri direncanakan memiliki jumlah episode sebanyak 12 episode. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, seperti biasa jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini, like jika kalian suka video seperti ini, share ke teman-teman ibu kalian, dan jangan lupa nyalain notification buttonnya demi mengetahui update terbaru dari Minions Production. Jadi bagi kalian yang nggak tahu tentang anime ini atau nggak tahu apa-apa tentang anime ini, jadi anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat dengan pesawat yang bernama Kimisuka Kimihiko. Kimisuka Kimihiko ini sendiri diceritakan bahwa dia ini merupakan magnet dari permasalahan orang lain. Pada saat perjalanannya tersebut, tiba-tiba pesawat dalam keadaan darurat. Pramugarinya tersebut mengumumkan bahwa mereka membutuhkan seorang detektif untuk memecahkan suatu kasus. Kebetulan sekali Kimisuka Kimihiko ini bersebelahan dengan seorang detektif wanita yang bernama Siesta. Lalu Siesta ini mengangkat Kimisuka Kimihiko menjadi asistennya dalam memecahkan kasus tersebut. Dan setelah kasus tersebut berakhir, mereka pun berkeliling-keliling kota, berkeliling-keliling dunia untuk menyelesaikan berbagai kasus. 3 tahun setelahnya, Siesta dinyatakan meninggal dan perjalanan mereka harus berakhir. Kimisuka Kimihiko pun berusaha untuk membangun kehidupan yang sangat low profile, namun tiba-tiba dia kedatangan Natsunaki Nagisa yang cukup misterius karena dia ini juga mencari seseorang yang mendonorkan jantung untuk dirinya ini. Dan Natsunaki Nagisa ini berhasil membawa Kimisuka Kimihiko ke dalam permasalahan-permasalahan yang sangat rumit untuk dipecahkan. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime ini. Dan untuk 3 episode pertamanya, first impressionnya bagus lah ya guys ya. Untuk dari konsep ceritanya ini masih bisa diterima oleh saya. Dan kalau kalian tahu episode satunya ini berdurasi berapa ya? 45 menit ya kalau nggak salah ya. Itu udah hampir sama kayak Bokutachi no Remake episode satunya. Terus sama Darwin's Game juga itu hampir sama. Yang sebenarnya itu untuk introduction ya, itu ya better lah daripada introductionnya itu 3 episode gitu, agak lama gitu juga nggak baik. Lebih baik langsung 45 menitan gitu ya. Untuk M3 episode pertama yang saya senang dari anime ini itu banyak sih guys. Pertama dari MC-nya sendiri. MC-nya ini cukup pintar dalam menyelesaikan berbagai kasus ya, karena dia ini mungkin anak buahnya dari Siesta ini ya, si Kimisuka Kimihiko ini. Dan dia ini bisa menyimpulkan berbagai pendapat yang sangat unexpected, yang membuat cerita anime ini itu sangat unexpected juga. Ya, aku gak habis pikir juga kalau si Kimisuka Kimihiko ini sebagai asisten dari Siesta ini cukup pinter lah. Terus yang kedua, anime ini juga untuk impresi selanjutnya, anime ini berhasil kayak gimana ya, menyajikan konflik yang cukup cepat dalam 3 episode pertama ini, namun tidak mempengaruhi alurnya sendiri. Jadi alurnya itu tetap stabil, gak terlalu ngebut gitu ya. Cuman perkembangan konfliknya itu yang aku seneng gitu, yang story developmentnya itu sangat bagus banget. Terus yang ketiga, anime ini sendiri untuk genre misteri itu gak terlalu berat ya, jadi cukup light untuk bagi kalian yang suka cerita anime yang mungkin agak ringan gitu. Ya, ini bisa kalian tonton lah. Bisa menjadi langkah awal kalian dalam menonton anime bergenre misteri ini. Untuk impresi pertama yang saya agak khawatir ini sebenarnya adalah keberadaan Siesta ini sebagai main heroine ya. Karena Siesta ini kan meninggal dan gak tahu kapan akan hidup kembali. Nah, apakah statusnya sebagai main heroine ini akan memudar? Oke, langsung aja kita ke karakternya di sini. Kita punya 3 main karakter. Yang pertama Kimisuka Kimihiko yang cukup unik, namun dia ini kayak tipikal karakter Hikigaya Hachiman yang cukup masa bodoh dengan kehidupannya. Lalu Siesta ini juga cukup misterius karena dia ini gimana ya? Dia ini kayak bukan manusia gitu ya.
karena ya kalian nonton sendiri lah dari animenya itu. Kayak jantungnya aneh banget, sama dia itu darahnya itu aneh banget gitu. Kita langsung aja ke Natsunaki Nagisa ini. Natsunaki Nagisa merupakan second heroine di anime ini ya, yang bisa dibilang karakternya ini cukup cute cuy. Cukup cute, terus agak sundere-sundere gimana gitu. Namun kalau misalnya dia itu sudah serius gitu ya langsung digaskan gitu ya. Oke, jadi itu untuk karakternya. Apakah 3 karakter ini memiliki depth yang cukup bagus? Ya, dari Siesta dan Natsunaki Nagisa juga terutama. Yang ini dia ini dalam karakternya cukup seimbang. Bahkan Siesta ini baru kayak gimana ya istilahnya, kayak satu episode doang dia itu tampil, tapi dia itu bisa memberikan impact yang cukup besar dalam 3 episode pertama ini. Tapi ya cukup diragukan juga karena peran Natsunaki Nagisa ini bakalan cukup lama ya. Tapi kita lihat aja lah. Untuk grafisnya di sini NG ini cukup niat dalam membuat Dewa Mushinde ini dibandingkan si Full Dive RPG itu, entah kenapa. Dari detailnya juga cukup oke, terus dari desain dan animasi karakternya juga stabil, terus untuk lightingnya juga gak overbright. Untuk grafis oke. Untuk sound yang dipakai dari anime ini untuk opening song ya, kita dari opening song ini juga cukup enak untuk didengar dan membawakan kesan santai di anime ini, meskipun anime ini memiliki genre misteri. Untuk ending songnya sendiri, ending songnya ini lebih ke drama sih menurutku ya. Asli, tapi untuk opening song dan ending songnya ini juga enak sih. Terus untuk sound yang dipakai seperti sound desainnya kayak sound detailnya gitu oke gitu. Terus untuk sound yang mendukung scene-nya juga oke. Dia ini juga memakai sound BGM yang dapat mendukung scene action-nya, scene dramanya, dan scene komedinya, yang bisa dibilang itu balance banget. Gila, good job sih Andy. Dan jangan lupa juga, kita di episode ketiga ini kita kedatangan 2 VTuber dari Hololive yang bernama Fubuki dan Matsuri. 小学6年生のデビュー当時から類まれなる歌とダンスセンスを持ち合わせ。 Wih, gila sih. Niat banget sih NG ini. Namun ya ada pro kontra juga mengundang mereka dalam series ini. Ya, tapi menurutku ini merupakan salah satu bentuk promosi yang bagus lah. Jadi kecok. Oke, jadi itu first impression Dewa Mushinde itu menurut Milius Production. Apakah anime ini layak untuk diikuti? Menurut saya ya banget, jangan sampai tidak mengikuti anime ini. Kalau misalnya kalian nunggu batch gitu ya, anime ini recommended di musim summer 2021. Oke, segitu aja video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa nyalain notification. See you guys.